saya nantangin Tuhan Yesus akhirnya saudara. Karena saya kan teriak-teriak ya Allah, doa semua tuh kakak saya. Tiba-tiba saya tuh ingat begini, saya marah sama Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gini, hei Yesus, ini suami saya bilang gini, hei Yesus, katanya engkau Tuhan yang hebat, katanya engkau luar biasa. Kenapa kau tidak sembuhkan suamiku? Kenapa dia masih terserang begini? Kalau engkau memang hebat, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen yang hebat, sembuhkan suamiku 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau dia sembuh, aku mau dibaptis. Gila ya. Ini mulut. Singkat cerita, seminggu kurang lah lebih saya di Bali, saya pulang. Saya pulang duluan karena suami saya tidak boleh pulang, harus diobati. Dia 2 minggu di sana, saya pulang. Saya sampai di rumah, saya tetap baca. Saya bawa tuh Alkitabnya. Saya bilang, Leo pinjam Alkitabnya ya. Iya, oke. Saya baca. Saya mampir ke rumah saudara saya itu, Mas Berlin. Bukan berdebat ya, saya cari kebenaran gini-gini. Kebetulan kakak rohani saya Berlin itu banyak tahu tentang Al-Quran. Jadi saya enak kalau dia ngomong sama dia. Jadi dia ngomong tuh bukan mau Kristenin saya. Saya berpikir kita ngomong tuh sharing gitu loh. Singkat cerita, saya sampai di rumah, saya banding-bandingkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan Alkitab. Terus saya bandingkan. Saudara, saya tuh bacanya bukan Al-Quran saudara. Saya bacanya Al-Furqan. Buat teman-teman, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang masih Islam, Al-Furqan itu adalah isinya ayat-ayat Al-Quran, ada artinya dan ada maknanya. Jadi jangan cuma baca alif lam mim. Tiap saya menanyakan sesuatu, saya cuma nanya di dalam sholat saya, Tuhan yang suara itu tuh kasih tahu, dia bukakan di dalam Alkitab, dia bukakan. Lalu di dalam Al-Furqan dibukakan. Saya ini bukan manusia hebat yang bisa banding-bandingkan kitab pada saat itu. Saya cuma pengen terjawab kehausan saya gitu loh. Nah, singkat cerita, tiba-tiba saya berpikir, jenuh juga ya saya nih jadi orang Islam. Capek loh saya. Sholat, nungging-nungging, puluhan rakaat berhari-hari. Tapi saya tetap merasa tuh Tuhan saya gak dekat sama saya. Tiba-tiba saya ngedumel gitu. Tuhan tunjukkan sebuah ayat di Alkitab yang isinya demikian. Datanglah kepadaku. Ini di atasnya tentang ibadah saudara. Mungkin nanti bisa bertanya sama pendeta-pendeta ayatnya apa, saya lupa. Isinya adalah datanglah kepadaku dengan hatimu yang rindu akan aku, dengan hatimu yang ingin bertemu aku, gitu kira-kira. Bukan karena dengan hatimu yang rindu aku, datanglah kepadaku dengan hatimu yang ingin menyembah aku, dengan hatimu yang rindu akan aku, bukan karena kewajiban. Itu yang saya garis bawahi, bukan karena kewajiban. Dari ayat itu saya bisa menggambarkan, iya ya, kita tuh sebenarnya kalau mau datang sama Allah, jangan karena kewajiban. Gua kan datang sama Allah karena wajib. Subuh-subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wajib weh. Kalau nggak sholat satu waktu aja lu, dihitung 40 dosanya loh, 40 tahun dosanya. Bayangin, jadi gua aku tuh hari-hari itu berpikir hidupku dikejar-kejar dosa saudara. Karena aku merasa, aku kalau nggak sholat satu waktu 40 tahun, kita berbuat zina 40 tahun, kita berbuat dosa 40 tahun. Berarti hidup kita itu sudah penuh dengan dosa. Mau buat baik kayak apapun gak akan masuk surga. Susah masuk surga pada saat itu. Saya belum tahu Kristen loh, belum tahu Yesus. Udah berpikir secara logika buat hidup saya. Gila ya, di agama gue susah banget kayak gini ya. Makanya saya susah ketemu sama Allah pada saat itu. Singkat cerita, dengan ayat itu langsung tiba-tiba saya malas sholat saudara. Ayo udahlah, gue lagi gak pengen sholat. Yang penting ada ayat begini, setiap nafasmu adalah ibadahmu kepadaku, kata Tuhan di dalam Alkitab. Saya terapkan itu saudara. Iyalah, gue nafas juga gue sembah Allah kok. Saya nggak tahu, saya tetap merasa saya tetap Islam pada saat itu. Saya cuma pengen tahu gitu ya. Singkat cerita, suami saya datang dari Bali, dan saya bersyukur, ya udah puji Tuhan dia udah sehat. Alhamdulillah pada saat itu. Alhamdulillah dia udah sehat. Tapi saudara ternyata tidak, dia belum sehat. Ada satu malam tiba-tiba saudara. Ini sebelum malam kejadian dia terserang lagi ya, keserang sama dukun-dukun itu lagi. Berhari-hari setelah saya baca-baca Alkitab, bahkan suami saya belum pulang, saya tuh dimimpiin nih saudara. Dimimpiin sama laki-laki yang sama yang saya tahu sekarang adalah Yesus. Dia selalu bilang begini, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Tiap malam saudara,
setiap saya tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, saya setiap tidur, laki-laki itu selalu bilang, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta mana ya? Beserta suamimu. Begitu terus tiap saya tidur, saudara. Sampai saya berpikir, aduh, apaan sih? Nah, suami saya datang kan? Pada saat suami saya datang, saya ngomong, Leo, baptis itu apa sih? Saya bilang gitu. Oh, baptis itu penyucian diri kita, penyerahan diri kita, katanya. Terus saya bilang, iya nih, gue suruh dibaptis sama siapa, kata dia. Yaitu sama orang yang sama, yang suka ngomong-ngomong sama gue. Saya gitu, mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti itu. Lalu, gila lu kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis, kata suami saya. Lu kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis. Oke, udah saya ngikutin ya. Satu hari dia di rumah, 2 hari dia di rumah, terus begitu saudara, sampai saya pusing. Dan ada satu masa di mana satu malam nih, di mana suami saya terserang lagi, saya bilang tadi. Tapi kata-kata itu kan udah berhari-hari ya. Suami saya terserang, dan malam-malam juga setiap teluh datang tuh selalu tengah malam, saudara. Silakan tanya sama dukun-dukun yang sakti sekalipun, tanya sama mereka. Teluh, dukun, santet itu selalu datang tengah malam. Malam dia datang, suami saya terkapar di pangkuan saya yang sudah mau mati lagi nih. Saya bilang, aduh ya Allah, saya bilang subhanallah, astagfirullahaladzim, ya Allah, kakak, saya panggil kakak saya kan, tolongin kakak, kenapa? Dicari-cari lagi gini. Akhirnya saya cuma bilang gini, ya Allah, bukan, saya nggak bilang ya Allah ya, saya nantangin Tuhan Yesus. Akhirnya saudara, karena saya kan teriak-teriak ya Allah, doa semua tuh kakak saya. Tiba-tiba saya tuh ingat begini, saya marah sama Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang gini, hei Yesus, ini suami saya bilang gini, hei Yesus, katanya engkau Tuhan yang hebat, katanya engkau luar biasa, kenapa engkau tidak sembuhkan suamiku? Kenapa dia masih terserang begini? Kalau engkau memang hebat, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen yang hebat, sembuhkan suamiku 100%. Jangan setengah-setengah. Kalau dia sembuh, aku mau dibaptis. Gila ya, di mulut saya ya. Lalu sudah tidur, dia bisa tidur, saudara. Saya lupa ya sama sumpah saya. Tidur, besok bangun seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. 1-2 hari tiba-tiba datang lagi nih suara itu, saudara. Tapi bukan mimpi, ke kuping. Kata suara itu bilang gini, Lucy, katanya mau dibaptis. Itu saudara. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama saya bilang gini, iya, ntar dulu. Saya nanya sama suami saya, ayo, gue disuruh dibaptis nih, gue capek nih. Lu mah gak tahu sih dikejar-kejar sama goib. Saya bilang gitu ya. Apaan sih, lu tuh kan bukan orang Kristen, lu gak boleh dibaptis, katanya. Ya tapi bagaimana, kata gue, ini suaranya datang terus gitu. Terus akhirnya yaudah deh, gini deh, ke tempat ibu gembala FA dia punya ada FA ya, namanya Ibu Susan. Dibawalah saya ke FA-nya dia gitu kan. Kita kan udah beda iman kan, tapi saya mendukung dia gitu. Lalu dia ceritakan gitu, Ibu, ini Lucy mau dibaptis. Emang Lucy yakin, kata dia. Ya nggak apa-apa lah Bu, saya capek soalnya nih diomongin gini, cuma dibaptis doang kan, emang dia baptis ngapain sih, kata saya. Dibaptis dibulungin air, katanya gini. Pada saat itu kan handphone kita tidak secanggih sekarang ya saudara. Singkat cerita, kita akhirnya menjadwalkan pembaptisan saya itu tanggal 12 Desember. Saudara, saya tetap merasa saya orang Islam loh pada saat itu. Walaupun mereka merasa saya udah ikut ini gitu, tapi mereka tetap menghargai saya. Akhirnya 12 Desember 2004 berarti itu, saya dibaptis di GBI di GBI JCC Jakarta. Nah, saya dibaptis di sana. Emang ada perasaan yang luar biasa saudara. Pada saat saya diserupkan lalu dibangkitkan, itu kok nggak sama. Sepertinya saya melihat tuh kayak ada burung-burung terbang di atas saya. Rasanya indah banget saudara. Rasanya indah banget. Akhirnya saya pulang, mulailah saya semakin gencar pengen tahu firman Tuhan, pengen tahu siapa Tuhan Yesus gitu ya saudara. Saya tetap menjalankan ibadah saya juga tetap mau tahu gitu. Menurut saya bebal saudara.
Tapi saya percaya Yesus itu hebat, kata saya. Tapi saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan pada saat itu gitu loh. Saya cuma percaya Yesus itu hebat. Yesus itu Isa Al-Masih. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.